Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, seperti yang kalian lihat di layar ini, prediksi nilai tukar Pi sama dengan 1 Pi 314.159 US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiahnya yaitu sama dengan 4,6 miliar rupiah ya. Wow ya, tentunya ini bagi kaum nyinyir sih langsung ketawa terbahak-bahak ya mendengarnya ya. Tentu terkait ini saya sih nggak banyak protes juga sih terkait mereka mau tertawa seperti apa ya, silahkan ya. Namun di sini saya akan memperjelas ya terkait mengapa dan apa sangatlah wajar gitu ya kalau misalnya harga Pi itu dihargai 314.159 US dollar. Tentu di konten kali ini saya akan memperjelas terkait ini semua ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Cara perhitungannya gimana sih Bang? Kok bisa 1 Pi ini sama dengan 4 miliar gitu ya, sedangkan yang nambang tuh banyak ya, banyak yang nambang, ada yang punya 1000 koin Pi, bahkan ratusan koin Pi ya. Kalau nilainya sampai miliaran, cara bayarnya gimana Bang gitu ya. Ya, banyak yang masih bingung ini. Maka dari itu akan saya perjelas ya secara detail di sini. Harap disimak videonya sampai selesai. Jangan di-skip ya agar tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Kita akan langsung saja menuju ke pembahasannya di sini. Jadi untuk keterangannya ya, kalau ada yang tanya harga koin Pi mencapai 4,6 miliar, yang mau bayar siapa uang sebanyak itu ya? Jawabannya begini, uang kertas yang saat ini kita gunakan atau uang seluruh negara yang digunakan, mengapa bisa digunakan untuk barter jual beli barang? Kenapa barang mereka mau diganti dengan kertas yang bertuliskan nominal angka? Ya, contohnya seperti uang rupiah yang digunakan di negara kita ya. Karena adanya kesepakatan antara semua orang yang ada di dunia ini bahwa kertas ini sebagai alat tukar, dan adanya regulasi dan undang-undang yang mengatur soal itu, sehingga terjadi kesepakatan ya. Dulu uang kertas itu juga dibagikan secara merata melalui hubungan kerjasama. Para pekerja digaji, karyawan digaji, buruh digaji. Itulah cara penyebaran uang kertas. Begitu juga dengan koin Pi. Koin Pi ini adalah uang digital, nantinya sebagai alat tukar, alat bayar sekarang dalam proses penyebaran supaya merata. Dan semua dunia nanti akan membuat kesepakatan bahwa Pi ini adalah alat tukar digital, dan akan diatur juga regulasinya dan undang-undangnya. Jadi singkat kata, tidak ada orang yang akan membayar atau membeli koin Pi ini dengan nilai 4,6 miliar per satu koin Pi-nya. Karena koin yang kita pegang adalah sudah berupa uang digital sebagai alat tukar ya. Seperti yang di video kemarin terkait Wakil Menteri Perdagangan ya sudah membahas ini, kalau Pi adalah mata uang digital ya. Bagi mereka yang perlu koin Pi atau belum punya koin Pi, maka caranya adalah bisa menukarkan uang fiat mereka menjadi Pi atau menjual barang mereka dengan alat tukar Pi. Bukan berarti kita punya koin lalu kita cari pembelinya siapa. Yang jelas pusing mau beli satu koin Pi saja harus bayar 4,6 miliar. Bukan begitu cara pandangnya. Poinnya adalah Pi coin adalah uang, yaitu
mata uang digital ya. Pendiri Pi Network jelas pintar, cerdas, dan sangat baik hati. Di setiap sistemnya selalu mengarahkan dengan tujuan yang baik sampai pendiri Pi Network plus core team menginfokan setelah open mainnet menambang dengan node ya. Jadi menambang dengan node tuh hanya bisa menggunakan komputer ataupun laptop ya. Dan kita sudah tidak bisa menambang Picoin melalui handphone lagi ya. Jadi selagi masih ada kesempatan coy ya, gunakan sebaik-baiknya ya. Ini udah masuk dalam jalur pemerintah coy. Jadi kalau Anda mengatakan halu ya entah gimana ya Anda, saya kurang tahu. Karena bulan Januari jaringan semakin meluncur tinggi, HP Android bisa tidak kuat untuk jaringan Pi Network lagi ya. Jadi jelas bahwa penambangan Pi itu semakin menguras kota lah ya. Tentunya akan memerlukan daya kekuatan yang tinggi ya. Kalau handphone sih kan nggak mampu, kalau udah susah ya untuk mendapatkan Picoin, tentu harus menggunakan daya yang lebih mumpuni seperti komputer ataupun juga laptop gitu ya, untuk menambang koin Pi melalui node. Oke. Dan mendapat satu koin saja akan lama dan makin lama untuk menambang koin. Disitulah pendiri Pi Network cerdas memilih bekerja sama dengan perusahaan Tesla karena produk Tesla ramah lingkungan dan tidak boros energi. Untuk apa? Semuanya untuk para pioners untuk terus menambang sampai supply koin itu habis dan koin beredar di seluruh negara. Yang pertama, jumlah pioners semakin banyak. Yang kedua, kecepatan teknologi jaringan semakin tinggi. Yang ketiga, HP Tesla model Pi sebagai mesin peralat penambang dan dompet kita. Kemanapun kita pergi dan perlukan untuk transaksi bisnis dan lainnya. So, simple kan ya. Proyek Pi Network itu memanjakan kalian dan memenuhi keperluan kalian. Kita hanya mensupport proyek Pi Network dan ikuti aturan sistemnya saja. Karena proyek Pi Network adalah proyek mata uang yang pasti ada sistem pengaturan ketentuan dan syarat dan sanksi bagi pengguna dan pelanggarnya. Yakin, sabar, itulah kunci sukses. Jangan lupa berdoa gitu ya. Semangat. Setelah jam 12 tanggal 10 November gitu ya, tahun ini, semua akun tukang serok, tukang geo, tukang goreng pisang akan dibersihkan dihapus gitu ya dari akun Pi Network. Intinya akun-akun Pi tukang serok pengepul koin, baik pembeli atau penjual ke uang fiat, siap-siap menerima hukuman dari core team. Sekarang para paus Pi, maksudnya para penyerok koin Pi tadi ya, masih bisa tertawa. Nanti saat tiba Anda, para pengepul koin Pi, akan minta ampun kepada core team gitu ya. Jadi ini akan setelah jam 12 ya, 12 November secara informasinya di sini. Oke. Secara informasinya ini setelah jam 12 tanggal 10 November. Tinggal bentar lagi nih ya. Ini kan udah tanggal 6 ya, tanggal 6 November. Dan pada saat tanggal 10 November ke depan, siap-siap nih ya. Kalau informasi ini real ya, tentunya siap-siap aja tuh tukang serok sama si pioners yang suka jual-jual koinnya, sejumlah ratusan koin bahkan ribuan koin gitu ya.
siap-siap akunnya dibekukan sampai dengan 100 tahun ya. Nanti kalau anak cucu ke depan tahu bagaimana cara kerja memanfaatkan CoinPay, cara kerja penggunaan di aplikasi Pi Network, masih syukur. Ya kalau misal anak cucu ke depan nggak tahu apa-apa, ya makin ribet coy ya, malah makin susah karena akun Anda kena banned selama 100 tahun gitu ya. Wah, jadi saya amat prihatin terkait itu tentunya ya. Jadi sudah diperingatkan namun masih bebal dan tidak percaya, ya silahkan lakukan saja penjualan besar-besaran CoinPay Anda. Mau Anda jual tuh akun PayCoin Anda, silahkan ya. Penyesalan selalu datang di akhir, kalau di awal itu pendaftaran ya. Dari situ pun Anda mungkin paham, pasti paham lah ya. Jadi manfaatkan peluang besar ini sebaik-baiknya, jangan sampai Anda sia-siakan. Terkait di Indonesia ya, pemerintah sudah mulai merespon adanya Pi Network ini, dan kita hanya menunggu keputusan ke depan ya, bagaimana tanggapan dari dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait proyek Pi Network ini yang sudah semakin meluas gitu ya para pionos di Indonesia. Tentu saya sangat yakin bahwa tanggapan apapun nanti ke depannya terkait Pi Network akan positif ya. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Presiden Jokowi adalah orang yang bijaksana, orang yang bisa mengambil keputusan, dan tentu yang kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi tersebut nggak mau kalau negaranya dalam ketertinggalan dan dalam ketertinggalan dari negara lain ya. Negara lain udah seperti di Vietnam tuh ya, yang di berita kemarin, yang komunikasi sama Wakil Menteri Perdagangan yang di Vietnam bayar restoran menggunakan CoinPay, terus nginap di hotel menggunakan CoinPay, dan mau kemanapun bayar menggunakan CoinPay. Tentu di Indonesia sendiri nggak punya pilihan dong ya. Terkait di negara-negara luar sudah menerima CoinPay sebagai alat pembayaran. Kalau negara Indonesia tidak ingin tertinggal, mau nggak mau harus menerima CoinPay sebagai mata uang digital di negara Indonesia ya. Jadi berbahagialah bagi sahabat pionos yang sudah menambang PayCoin, mungkin udah ada setahun lebih atau mungkin dari awal sampai sekarang gitu ya, udah menambang CoinPay dan masih mempertahankan sampai sekarang. Ya berbahagialah kalian, karena jalan kalian tepat dan tidak ada yang salah ya. Yang salah itu yang suka nyinyir dan gak mau belajar gitu ya. Jadi saya cerita sedikit yang waktu di video saya, seorang Elon Musk ya, yang mana tweetan di akun resmi Twitter beliau gitu ya, yang mana di situ postingannya tanda petir kekuasaan untuk rakyat. Jadi kalau nggak salah saya masih ada ini postingan dari Elon Musk ya. Tentu para pionos sudah familiar dong ya sama Elon Musk siapa. Oh, mohon maaf ya, udah saya hapus tuh postingannya. Jadi udah jelas ya, kalau orang jeli terkait apa yang dimaksudkan Elon Musk, ini berkaitan dengan masa depan ya. Yang mana itu secara gamblangnya Elon Musk mengatakan bahwa
Tanda petir adalah kekuasaan untuk rakyat. Apa yang dimaksudkan? Kesimpulannya adalah sang penambang Bitcoin, sang penambang petir akan memiliki kekuasaan di masa depan, di masa mendatang. Tentu ini kode keras untuk para piones ya. Namun ada tuh di komentar saya yang membahas, wah abang gimana maksud Elon Musk itu agar piones itu sadar bahwa dia ditipu. Aduh, parah memang ya. Itu orang ngartiinnya itu gimana gitu ya. Saking dungunya atau gimana gitu, saya kurang tahu juga sih. Ngambil kesimpulan tuh jauh banget. Ya kalau Elon Musk mau menyadarkan piones ya tinggal dia tulis. Misalnya ya tanda petir akan menjadi kesuraman bagi rakyat. Nah, itu masuk akal. Ya, masuk akal bahwa para piones itu dungu dan dibodoh-bodohi oleh Kortim. Sedangkan di situ seorang Elon Musk memposting tanda petir adalah kekuasaan untuk rakyat. Ya. Jadi pintar dikit lah dalam mengasumsikan sebuah kata. Ini mengasumsikan sebuah kata aja nggak bisa. Malah tanggapannya itu kayak orang dungu gitu ya. Waduh, kacau memang. Yang namanya orang dengki dan nggak mau belajar ya itulah ya. Wajar. Memang orang para piones pasti paham lah dengan maksud saya. Siapa yang dungu dan bukan merasa pintar sih, enggak ya. Saya hanya menerjemahkan yang lebih jelasnya terkait apa yang diposting oleh seorang Elon Musk, seorang miliarder terkaya di dunia ya. Itulah tweetannya. Dan juga dari siapa ya, ada tuh Robert Kiyosaki ya, yang mana beritanya kemarin di bulan kemarin gitu ya, terkait Robert Kiyosaki sendiri di akun Twitternya mengatakan bahwa cryptocurrency akan membuat orang biasa menjadi kaya ya. Itu sudah viral juga dibahas waktu bulan kemarin ya. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa cryptocurrency akan membuat orang biasa menjadi kaya ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan juga seorang raja kerajaan terbesar di dunia. Saya ada yang memposting di video sebelumnya ya, yang terkait mana ini, kayaknya udah saya hapus ini ya. Oh ini ya, terkait raja kerajaan terbesar di dunia yang baru dinobatkan di Inggris, Raja Charles III ya, yang mengambil alih segera setelah kematian ibunya Ratu Elizabeth ya. Yang kedua, telah membuat komentar gitu ya, telah membuat komentar pertamanya tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Dan di sini keterangannya sudah jelas ya, Raja Charles yang sedang melambai di depan orang banyak di depan istana Buckingham ditanya oleh seorang jurnalis apa yang bisa menjadi posisinya di Bitcoin. Wartawan bertanya gitu ya. Jadi terkait wartawan yang bertanya terkait Bitcoin, beliau itu nggak nganggep ya, biasa-biasa aja, kurang lebih kayak gitu. Namun setelah ditanya blockchain ya, terkait blockchain, beliau langsung menanggapi bahwa seperti ini ya.
Nih ya, untuk kata Bitcoin, sang raja tidak bereaksi. Mungkin menunjukkan bahwa dia tidak akrab dengan aset kripto. Tetapi untuk kata blockchain, dia bereaksi dengan menyatakan bahwa dia pikir itu adalah perkembangan yang menarik gitu ya. Jadi yang udah dimaksud ini udah jelas ya. Beliau ini suka hal-hal baru yang tentu serius gitu ya. Bukan hal-hal baru yang main-main. Dan di sini terpampang jelas bahwa beliau mengatakan bahwa blockchain, waktu ditanya mengenai blockchain, beliau bereaksi dengan mengatakan bahwa dia pikir itu adalah perkembangan yang menarik ya. Blockchain Web 3.0. Siapa pemiliknya? Lain dan tidak bukan adalah Pi Network. Pi Network berdiri di blockchain sendiri ya. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sudah bergabung tentu memanfaatkan Web 3.0 ini sebagai mereka merajut kerjasama gitu ya. Tentu terkait Web 3.0 ini sendiri sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi terkait kejelasan mengenai Web 3.0. Blockchainnya milik proyek Pi Network ini ya. Bahkan pemerintah pun gak bisa menyangkali terkait teknologi Pi Network yang akan menjadi mata uang digital ya. Pemerintah masih gimana lah ya, saya kurang tahu juga sama pemerintahan di Indonesia ya. Bukan menghina negara kita sendiri, namun kalian paham lah, Indonesia ya. Dan oke lah, mungkin untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat informasinya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.